Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Melani dari kelas MBSC. Di sini saya dari kelompok 5 akan membahas hasil dari observasi kami. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Jadi, ada 3 alasan utama mengapa kami memilih kafe di Hatimu sebagai objek observasi. Yang pertama itu karena pertumbuhan kilat. Jadi, kafe ini mematahkan teori lama. Meskipun baru buka di Desa Propo, mereka mampu viral dan ramai pengunjung dalam waktu yang singkat. Jadi, kami ingin tahu formula rahasia di apa yang ada di baliknya. Yang kedua, karena sinergi promosi yang kuat. Jadi mereka sukses mengombinasikan pemasaran modern seperti konten estetik di Instagram maupun di TikTok dengan pemasaran tradisional, yaitu promosi dari mulut ke mulut yang organik. Yang ketiga yaitu tantangan lokasi dan risiko. Jadi usaha membuka kafe modern di area desa tentu punya tantangan tersendiri. Jadi kami ingin membedah bagaimana mereka mengelola risiko tersebut hingga bisa sukses dan bertahan. Selanjutnya saya akan membahas apa sih itu manajemen risiko. Nah, jadi sederhananya, manajemen risiko itu adalah proses menganalisis, dan mengendalikan ancaman dalam bisnis. Jadi risiko ini muncul karena adanya ketidakpastian di masa depan. Contoh risiko dalam bisnis yang kami observasi kemarin yaitu pada usaha kafe. Yang pertama itu karena persaingan, jadi munculnya kompetitor atau kafe baru. Yang kedua yaitu pelanggan, jumlah pengunjung yang tidak menentu atau bisa sepi di waktu tertentu. Yang ketiga karena bahan baku, lonjakan harga kopi, susu, atau bahan lainnya. Yang terakhir yaitu tren, jadi selera konsumen itu sangat cepat berubah. Selanjutnya yaitu tujuan utama dari manajemen risiko. Jadi yang pertama, penyelesaian strategi dan risiko. Menyeimbangkan batas risiko yang siap ditanggung agar keputusan strategis tetap aman, namun tetap optimal dalam mengejar pertumbuhan dan imbal hasil. Yang kedua, perlindungan operasional dan finansial. Meningkatkan kesiapan menghadapi gangguan operasional guna meminimalkan dampak negatif serta mengoptimalkan alokasi modal pada area yang produktif. Yang ketiga yaitu optimasi tata kelola. Jadi mengelola risiko lintas unit secara menyeluruh dan mendorong pengambilan keputusan berbasis data yang patuh pada hukum. Selanjutnya, proses manajemen risiko. Jadi yang pertama, menurut ISO 31000 diawali dengan menentukan konteks atau kondisi kafe, lalu masuk ke 3 langkah inti. Yang pertama, identifikasi, cari tahu apa saja masalahnya. Yang kedua, analisis, ukur seberapa sering dan seberapa parah dampaknya. Yang ketiga, evaluasi, tentukan prioritas masalah yang harus dibereskan. Yang kedua, model kontur, yaitu ada 8 elemen. Sistem pengelolaan internal yang lebih menyeluruh melalui 8 tahap. Yang pertama, lingkungan internal, jadi budaya kerja dan kejujuran karyawan. Yang kedua, tujuan bisnis, target kafe yang ingin dicapai. Yang ketiga, cari masalah, kejadian yang bisa mengganggu target. Yang keempat, ukur risiko, seberapa besar peluang rugi. Yang selanjutnya yaitu respon, keputusan menghadapi risiko atau hindari, kurang, atau terima. Yang selanjutnya SOP, kontrol, aturan agar karyawan taat, pencegahan. Selanjutnya komunikasi, aliran info masalah yang cepat dan jujur. Yang selanjutnya evaluasi atau monitoring, cek berkala apakah sistem masih ampuh. Jadi singkatnya, ISO adalah cara cepat memetakan masalah, sedangkan COSO adalah cara detail merapikan sistem di dalam kafe tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian pemasaran. Jadi pemasaran itu adalah proses menawarkan produk atau jasa kepada konsumen agar kebutuhan dan keinginan mereka terpenuhi. Menurut Philip Kotler, pemasaran merupakan proses sosial untuk menciptakan dan mempertukarkan nilai kepada konsumen. Jadi dalam bisnis kafe, pemasaran sangat penting untuk menarik pengunjung atau konsumen dan meningkatkan penjualan. Jadi strategi pemasaran yang baik dapat membuat kafe lebih dikenal masyarakat. Selanjutnya yaitu apa sih risiko pasar?
Jadi, resiko pasar adalah ancaman kerugian akibat perubahan kondisi pasar dan ketatnya persaingan. Di dunia kafe, risiko ini sangat tinggi karena selera konsumen sangat cepat berubah. Jadi, mengapa risiko pasar bisa terjadi? Karena menjamurnya kompetitor. Jadi, banyaknya kafe pesaing yang bermunculan di sekitar lokasi kafe tersebut. Yang kedua, konsumen bosan. Perubahan selera dan tren kafe yang berputar sangat cepat. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Jadi kondisi keuangan atau daya beli masyarakat yang sedang menurun. Apa dampaknya bagi kafe tersebut? Yang pertama, sepi pengunjung. Penurunan jumlah pelanggan secara drastis. Yang kedua, omset drop. Jadi pendapatan usaha otomatis ikut menurun juga. Yang ketiga yaitu perang strategi. Jadi persaingan bisnis menjadi jauh lebih berat dan jauh lebih ketat. Selanjutnya yaitu resiko harga. Jadi resiko harga adalah ancaman kerugian akibat ketidakpastian harga bahan baku. Yang menjadi dilema utama adalah jika kemahalan maka pelanggan kabur, jika kemurahan bisnis rugi atau bahkan tekor. Nah, cara mengatasinya adalah paskan kualitas, jadi harga harus banding dengan rasa dan fasilitas. Yang kedua, kontrol modal, hemat biaya produksi bahan baku. Yang ketiga, mainkan promo, bisa bikin diskon atau paket hemat. Yang selanjutnya, cek target. Jadi sesuaikan harga dengan isi dompet konsumen sekitar di usaha tersebut. Gambaran umum kafe di hatimu yang menjadi objek observasi kami yaitu terletak di Desa Propo yang berkembang sangat cepat dan populer di kalangan remaja hingga keluarga untuk menjadi tempat berkumpul. 5 aspek utama daya tarik kafe tersebut. Yang pertama, konsep nyaman. Jadi tempatnya bersih dan bikin betah. Yang kedua, ramah sosial. Desain tempat sangat mendukung aktivitas bersantai dan berkumpul. Yang selanjutnya yaitu visual estetik. Banyak spot foto bagus yang cocok untuk diunggah ke media sosial. Yang selanjutnya yaitu tata letak rapi. Jadi pengaturan meja dan kursi yang rapi sehingga pelanggan merasa leluasa. Yang terakhir, karena pelayanan jempolan. Staf yang ramah membuat pengunjung merasa dihargai dan betah berlama-lama di kafe tersebut. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh kafe di hatimu yang pertama yaitu dari mulut ke mulut, rekomendasi dari pelanggan yang puas. Yang kedua yaitu media sosial, aktif bikin konten, foto atau video di Instagram dan TikTok. Yang selanjutnya yaitu karena branding kuat, nama yang unik dan mudah diingat oleh konsumen. Aspek tantangan atau risiko yang pertama yaitu persaingan ketat. Banyak kompetitor baru bermunculan dengan konsep yang lebih menarik. Yang jadi solusi dan inovasi biar gak kalah saing yaitu rutin tambah menu baru yang kekinian. Selalu tingkatkan pelayanan agar semakin ramah kepada konsumen dan juga segarkan konsep tempat dan terus ikuti tren konsumen agar konsumen betah berlama-lama di kafe itu. Dampak resiko. Yang pertama yaitu risiko pemasaran atau masalah brand dan promosi. Dampak buruknya yaitu penjualan menurun, pelanggan tidak setia, dan kafe tenggelam atau kurang dikenal oleh konsumen. Cara mengendalikannya yaitu perkuat identitas atau branding kafe. Gas promosi di media sosial secara aktif, berikan promo menarik dan jaga kualitas produk atau servis. Yang kedua yaitu risiko pesaing atau masalah kompetitor. Dampak buruknya yaitu pelanggan direbut kafe lain, terjebak perang harga, dan daya saing melemah. Jadi cara mengendalikannya yaitu bikin konsep kafe yang unik yang menjadi pembeda dari yang lain, rutin buat inovasi menu baru, intip atau pantau strategi kompetitor, dan selalu mengutamakan kenyamanan pelanggan. Jadi kesimpulannya, jika risiko ini diabaikan, maka kafe tersebut bisa gulung tikar. Namun dengan pengendalian yang tepat, kafe di hatimu bakal tetap bersaing dan terus berkembang dan juga bertahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil observasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.